coba untuk Pak Wahyudi, ini ada tim saya. Yang pertama Pak Oki, saya kalau ngambil panggilan Mas Oki itu. siap. Kemudian yang kedua Mbak Nana, itu tim saya. Kedua beliau itu ya tim lah, tim gitu. Ya gitu Pak Wahyudi, monggo. Siap, salam kenal. Ya, salam kenal Pak Wahyudi. Oke. Bisa dimulai, Pak? Nggih, monggo Pak Wahyudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali malam ini kita bisa berjumpa bersama dalam ruang virtual ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita fokus dulu pada coding. Di sini judulnya adalah membuka gerbang coding karena baru intro dulu ya, bahwa coding itu lebih dari sekedar coding. Nanti bentukannya seperti apa? Ibu dan Bapak tidak usah berpikir yang terlalu jauh sampai nanti ada pemrograman yang ngetik-ngetik bahasa pemrograman yang aneh-aneh. Belum sampai sana, karena kan kemarin saya sempat untuk berbincang dengan Pak Ilham, katanya bagaimana kita nanti melakukan pengajaran coding ini kepada anak-anak, khususnya yang SD, SMP. Kalau yang SMA kan sudah jelas istilahnya, kalau mau nanti mereka sudah mengenal basicnya, mereka bisa lanjut untuk bahasa pemrograman yang sebenarnya seperti itu. Oke. Oke, perkenalannya sudah kenal ya Pak ya. Jadi nggak usah dikenalkan lagi. Saya Wahyudi. Biasa kalau pada program yang sebelumnya saya lebih dikenal sebagai co-kapten belajar.id Kabupaten Gresik. Cuma kalau kolaborasi dengan Google, saya lebih dikenal dengan Google Champion Certified Trainer gitu. Kalau dulu itu istilahnya Google Certified Trainer-nya. Cuma kan ada pemantauan, kalau tidak melakukan aktivitas sama sekali, otomatis gelar Google Certified Trainer-nya itu tertanggalkan otomatis. Gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi setiap 3 tahun itu ada recertification gitu. Iya. Oke. Sempat belajar sedikit tentang computer science di Harvard University pakai beasiswa LPDP Micro Credential dari Kemendikbudristek dulu. Itu berapa lama itu Pak Wahyudi? 6 bulan Bapak. Oh 6 bulan ya. Jadi benar-benar digembleng tugasnya setiap siklusnya 2 minggu sekali. Seperti itu. Terus Google Educator Group dan sempat untuk sertifikasi Google Magic School AI. Magic School AI ini AI yang dikembangkan oleh orang Amerika, melihat dari kebutuhan guru itu yang sangat burn out dengan urusan administrasi. Jadi Magic School ini cocok banget kalau misalnya hanya difokuskan pada pendidikan saja, seperti itu. Oke. Tujuan sesi hari ini kurang lebih kita coba untuk memahami coding itu seperti apa, Bapak. Terus kemudian mengapa penting dalam dunia pendidikan, bagaimana konsepnya. Terus kemudian kemarin sesuai dengan request Bapak, nanti kita akan bahas sejenak tentang CS First. Sebenarnya Bapak, untuk CS First itu per 30 Juni nanti itu akan close. Oh. Iya. Lah terus diganti apa? Nanti Bapak bisa mendownload resources-nya. Cuma kalau yang dari Google sendiri itu nanti dia kan sudah kerjasama dengan Pi Raspberry, terus kemudian sama code.org, sama Scratch. Itu nanti yang kita akan coba untuk eksplorasi. Google juga punya namanya Blockly. Blockly itu mirip dengan Scratch, tapi nanti kita itu bisa melihat dari bahasa block ini diterjemahkan menuju ke bahasa pemrograman. Jadi kalau Scratch kan full visual block coding. Tapi kalau nanti di Blockly ini nanti akan habis coding block tadi. Terus tulisannya kalau kita ketik pakai bahasa pemrograman bentuknya seperti apa itu akan muncul. Seperti itu. Oke. Ya, di sini kita tidak berbicara tentang bagaimana programmer ya, bukan menjadi seorang programmer, tapi bagaimana cara untuk mengasah berpikirnya, atau yang kita lebih kenal dengan computational thinking. Seperti itu. Jadi
tujuan utama untuk pembelajaran coding ini adalah memperkuat computational thinking daripada anak-anak. Sebenarnya itu sih Pak. Oke. Nggak jauh-jauh dari computational thinking. Sebenarnya kalau nanti kita cermati lebih lanjut, computational thinking itu sudah sangat sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Itu sebenarnya pernah terjadi atau bahkan sering terjadi. Cuma mungkin kita masih belum sadar. Oh itu adalah computational thinking seperti itu. Oke. Oke. Selanjutnya, mengapa sesi ini penting? Itu jelas ya Bapak pasti sudah dan Ibu dan Bapak pasti sudah tahu ini. Tuntutan era digital, kemudian skill masa depan, problem solving-nya, critical thinking ini nanti sangat dibutuhkan. Kemudian bagaimana peran kita sebagai pendidik untuk dapat bisa mempersiapkan anak-anak untuk dapat hidup dan menghadapi tantangan di masa depan. Itu sudah sangat umum ya Pak ya. Cuma yang ingin saya tanyakan yang pertama itu adalah apa satu kata yang muncul di benak Ibu dan Bapak ketika mendengar kata coding? Coding dulu ya, kode Pak, memberi Kode kode. ya. Ya, kode. Oke, memberi kode. Oke. Memberi Jadi petunjuk gitu ya. petunjuknya, bagaimana kita memberikan petunjuk pada orang lain Pak kira-kira? Kan nggak mungkin kan petunjuk itu hanya berdiri sendiri. Biasanya kan untuk melakukan suatu tindakan itu tidak bisa tereksekusi hanya dengan satu petunjuk. Dengan petunjuk gabungan itu ya, coding seperti di bahasa balok di sketch itu ya. Oke. Jadi harus digabung Pak ya. Gabung ya, gabungan. Bapak berarti sudah familiar ya dengan Scratch? Ya, ya tahulah kalau Oke. sederhana proyek sederhana berat 2-3 balok gitu. Sudah bisa Pak ya, 2-3 balok ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada coding itu pasti nanti ada kode-kode ya. Kode-kode itu bahasa yang tidak langsung bisa dipahami oleh hal atau orang lain. Kalau misalnya kita komunikasi, Pak kode ini artinya adalah foto ya, misalnya gitu. Berarti kan saya memberikan kode kepada Bapak, nanti Bapak itu adalah bagian penerjemah dari kode ini. Dan setiap kode itu nanti disusun secara berurutan. Kalau nggak berurutan, pengeksekusi itu tidak akan bisa memahami bahasa itu. Seperti itu, Pak. Bisa diterima ya, Pak ya? Oke. Selanjutnya, ini. Sebenarnya ini bisa diklik. Cuma saya ini ya, kasih untuk linknya. Rodokodo. Sudah pernah main Rodokodo, Pak? Apa ya? Ya itu, punyanya Scratch lah itu. Bukan, beda. Jadi ini itu Rodokodo ini sebuah bisa diinstal juga ya, bisa diinstal di handphone, tablet dan lain-lain. Ini nanti fungsinya itu untuk melatihkan anak-anak yang kalau di sini kan 4 sampai 7 tahun, yang satunya part 2 itu 8 sampai 11. Kalau nanti masih belum bisa memahami bahasa yang di Scratch, untuk anak-anak yang kelas dasar itu bisa pakai Rodokodo. Ini Bapak saya berikan kesempatan untuk mencobanya dulu ya. Silahkan diklik tautan yang ada di dalam chat. Chat itu ya. Ya, saya berikan kesempatan untuk bermain 4 menit saja Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak dieksplorasi. Boleh pilih yang part 1 itu usia 4 sampai 7 tahun. Boleh pilih yang part 2 untuk 8 sampai 11 tahun. Ya, langsung start ya Pak ya? Boleh, ya start saja Pak. Start itu nanti ada levelnya sampai 60. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang agak kompleks. Suaranya sebenarnya. Iya, ada suaranya Pak sebenarnya. Ini saya berikan akses yang versi web. Tapi kalau misalnya mau install di tablet, ada juga. Oke, silakan Pak dicoba 4 menit. Yeah. Kemudian nanti bisa selesai sampai berapa level kira-kira 4 menit itu.
Di saya kok nggak bisa kebuka ya, apa jaringan saya ya? Ibu pakai apa? Pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop. Laptop. Seharusnya bisa. Pak Ilham bisa ya, Pak ya? Bisa, Makanya. tapi seperti YouTube ini, Pak. Ya, Pak. Seperti YouTube. Sebentar. Start, sudah Bisa. diklik, kemudian setelah itu let's go. Ya, let's Ini Itu go. ada apa gimana? ada YouTube-nya, Bapak. Itu YouTube itu untuk petunjuk, Bapak skip saja. Oh, petunjuk ya. Iya, Bapak skip saja, kemudian akan masuk ke level 1. Di sana ada seperti Minecraft anjing, nanti diarahkan menuju ke titik finish. Ke Bu Nana, kotak-kotak iya gitu. benar. Oh iya, Iya. jaringan saya. Ini baru Oh, muncul. Oke, alhamdulillah. Dari Dicoba, tadi Bu. soalnya hitam melulu. Oke, makasih. Oke. Pak Oki juga boleh mencoba ya. Monggo. Siap. Ini sudah berhasil Coba ini. dulu. Oke. Oh, seperti ini ya, kodenya Scratch Junior ya, Pak ya. Benar Ya. sekali. Scratch. Tapi ini lebih simpel daripada Scratch Junior, Bapak. Kalau Scratch Junior kan itu sudah terklasifikasi sesuai dengan jenis bloknya, palette bloknya. Kalau yang ini hanya sesuai yang tersedia di bawahnya saja. Makanya tadi dikategorikan 4 sampai 7 tahun. Anak saya yang 3 tahun itu sudah bisa menyelesaikan ini sampai beberapa level. Tapi kalau saya kasih Scratch Junior itu mengalami kendala. Jadi kalau misalnya Scratch Junior itu cocoknya untuk anak SD yang kelas 3 atau 4. Oh, baik. Seperti itu. Ini kalau sudah selesai, Pak, sudah nyampe kotak-kotak, udah bintang. Sampai ke finish, dapat Finish. bintang, nanti dia akan naik level selanjutnya. Otomatis naik level ini ya? Iya, diklik next saja Bapak, jangan di replay. Next itu yang ini Pak, gambar, oh kalau step itu. Iya, selanjutnya sebentar, saya coba ini dulu. Oke, saya juga mainkan dulu Pak. Oke, sip. Nah, itu kan setelah dapat bintang, nanti dia ada support, kemudian kalau ada replay sama next yang tanda panah ke kanan. Bapak silakan klik tanda panah ke kanan. Itu otomatis akan lanjut ke level selanjutnya. Oke, aman Bapak? Bu Nana, Pak Oki, kalau sudah aman, mainnya kita stop saja dulu. Oke, ya. Nanti boleh dieksplorasi lagi. Nanti silakan dieksplorasi lagi. Iya, setidaknya ini sudah dapat. Nanti kalau misalnya ada anak kecil yang mau diuji cobakan, silakan diuji cobakan. Seperti itu. Oke, saya mau tanya dulu, Pak Ilham sudah sampai level berapa tadi? Belum tahu deh Pak. Sudah selesai berapa stage yang diselesaikan tadi? Tadi ya kan ada anjing tadi gerak, saya pakai apa telapak kaki tadi 4, terus 4. Anjingnya tadi bergerak sampai ke kotak-kotak kayak catur tadi, terus pas keluar bintang ya, seperti penghargaan itu. Sempat di next? Belum. Oh, berarti masih 1 level Bapak. 1 level ya. Oke. Bu Nana sudah berapa level? Ini 10. Wow, cepat sekali. Oke. Pak Oki berapa level? Ini masuk rotation ini. Oh, sudah masuk rotation. Oke, di stop dulu Pak ya, jangan dilanjutkan dulu untuk mainnya. Oke, terima kasih sudah 10. Sampai 25 ini. Oh, sudah sampai 25. Enggak, kan endingnya sampai 25 ya ini ya? Ada 60. 60 level 60. Untuk yang usia 4 sampai itu tadi. Oke. Sebelumnya sudah pernah bermain ini, Rodokodo? Atau ini yang pertama kali? Kalau Rodokodo baru ini. Iya, baru ini. Baru pertama kali ya, oke. Iya. Lucu gamenya. Iya, kalau anak kecil untuk melatihkan keterampilan berpikir komputasi mereka sejak dini bisa dipakai ini. Kalau seandainya nggak sempat yang versi unplugged seperti itu. Oke. Gimana ini rasanya? Rotation di 12 ini. Oke. Gimana rasanya tadi ketika memainkan Rodokodo? Lucu. Enggak Enggak memusingkan ya?
Mudah dipahami ya kode-kodenya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, apa yang dibutuhkan kira-kira untuk bisa mencapai level yang tinggi? Kira-kira Iya. Bu Nana tadi bisa sampai 25 ya Bu ya? Enggak, 10 saya ini terakhir sequence-nya di 12. di 12, Pak Oki sampai di 25, Pak Ilham masih 1 tadi Pak ya. Masih 1 tadi. Kira-kira apa ini yang dibutuhkan tadi? Kok bisa sih sampai ke level yang 10 sampai 25 itu? Mungkin Bu Nana atau Pak Oki bisa diceritakan. Ya kalau saya izin dulu Bu Nana. Monggo, Kalau monggo. saya tinggal melihat petunjuknya, ya kalau misalnya petunjuknya dilewatkan ya enggak pahami ngapain. Ternyata kan ceritanya hanya itu melangkah atau melompat ya itu ya. Ya Oke. sesuai dengan sampai ke finishnya itu kita tinggal naruh step-stepnya itu ya. Kalau dari saya loh apa itu benar atau enggak. Jadi kalau misalkan stepnya Benar. kurang ya enggak sampai finish. Oke, tidak ada jawaban yang salah kok Pak di sini. Kita sama-sama belajar. Oke. Terus kemudian apa yang Bapak pasangkan tadi yang digunakan untuk bisa menyelesaikan setiap levelnya? Ya itu apa istilahnya stepnya itu, step kakinya itu kan pertama kan bingung ini harus ngapain ini, ternyata ya tadi sempat melihat sih secara skip cepet itu petunjuknya lah. Artinya memang kan untuk menjalankan kodenya itu kita harus masang masang bloknya step itu, terus kita nyoba step 1 ya jalan 1. Kalau gitu ya kita hitung sampai ke finish itu berapa step ya dimasukkan saja, misalkan 3 ya 3 terus jalankan lagi. Oke, terima kasih. Jadi Bapak sudah berusaha untuk memahami bagaimana kode-kodenya yang berupa gambar tadi itu berfungsi ya atau yang bekerja ya? Iya. Terus kemudian bisa melihat masalah yang diberikan pada masing-masing stage itu seperti apa, baru memanfaatkan apa yang dimiliki tadi ya? Iya, ya Oke. kayak inilah. Apakah hanya satu cara saja yang bisa dipakai dalam menyelesaikan kasus ini? Ya sementara tadi karena sifatnya cepet-cepetan ya taunya ya itu. Tapi ada peluang ya Pak ya untuk menggunakan cara yang lain? Mungkin bisa mungkin. Oke, Cuma terima belum kasih. di-explore mungkin. Iya, oke. Apa yang selalu dilakukan pada setiap level tadi? Antara level 1, level 2, level 3, dalam proses penyelesaiannya ada kemiripan apa yang selalu dilakukan? Ya kalau kan ada beberapa level itu kan beda, ada yang sampai transformasi bukan transformasi, pindah ke sisi lain gitu kan. Nah awalnya bingung ini apa ini yang kalau ketika menginjak pada kayak semacam pindah alam gitu lah, bukan pindah alam. Oh ya, oke. Pindah bagian itu. Oh ternyata ya sebelum dicoba kan bingung loh, ini jalur saya di sini finishnya kok ada di sana, ini gimana ini caranya? Padahal enggak ada yang melompat, ternyata kan ada suatu ada portal. Ada portalnya. Nah, ketika masuk portal kemudian prosesnya ternyata ya melangkah sama lagi sehingga dihitung saja jumlah kotaknya Pak ya. Itu menuju portal, dari portal keluar ke finish berapa langkah, tinggal disusun misalkan 5 totalnya ya masukkan step itu 5 terus di-play lagi. Oke, terima kasih Pak untuk ceritanya bagaimana cara untuk menyelesaikan setiap levelnya. Oke, haruskah pakai gawai kalau seandainya kita ingin mengajarkan hal yang seperti tadi? Ya mungkin unplug itu ya Pak Ayu itu ya, yang tidak pakai semacam puzzle atau balok-balok. Bapak pernah melihat ini ular tangga? Kira-kira bisa nggak dimodifikasi? Ya bisa ya. Jadi kan setelah di keluar misalnya 5 ke kanan, kemudian ada tangga, dia naik kan gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya nanti kalau seandainya ada pembelajaran untuk anak yang kelas dasar Pak ya, mungkin SD kelas 1, 2, 3 yang
screen time-nya itu masih dibatasi, inovasi seperti itu yang harusnya dilakukan oleh ibu dan bapak guru dalam proses pembelajarannya. Oke, jadi tidak harus wajib ada gawai yang digital untuk mengajarkan, khususnya untuk anak-anak PAUD atau SD yang kelas bawah ya, itu masih bisa dilakukan dengan memodifikasi permainan coding yang sudah dimainkan tadi. Cuma kan harus ada syaratnya, yang memodifikasi harus paham dulu bagaimana cara kerja daripada aplikasi tadi, seperti itu. Oke, sepakat Pak ya? Oke, kita lanjut dulu. Berarti bisa ya Pak ya, dilakukan secara luring? Ya, bisa. Pak, ada jaringan. Oke, ini contohnya tadi Pak. Ini contoh simple saja. Oke, namanya unplug code. Jadi unplug code itu adalah sebuah proses untuk pembelajaran coding tanpa adanya gawai yang dipakai. Itu nggak tahu nanti handphone, tablet, atau komputer, itu nggak pakai sama sekali. Jadi bisa saja nanti ada banner Pak ya, misalnya banner terus kemudian dicetak kotakannya banyak seperti yang dimiliki Rodopodo tadi, terus kemudian kita cetak lagi area untuk meletakkan kode bloknya. Cuma kode bloknya nanti bisa dicetak dengan ukuran kertas A5 atau A4, itu nanti ditaruh. Anak-anak disuruh ngurutkan, kemudian nanti kita set startnya di mana, finishnya di mana. Yang menjadi pion bukan anjing tadi, tapi bisa saja temannya, seperti itu. Nah, itu sudah menjadi unplug code. Kalau seandainya ada daerah yang nggak mungkin ya, ada daerah yang tidak punya aliran listrik stabil atau tidak ada internet atau tidak punya gawai yang mencukupi, bisa dilakukan dengan cara unplug code ini, seperti itu. Sudah pernah Pak melakukan pembelajaran coding dengan unplug code? Oh, belum Pak. Ya, karena kami kan baru pertama ini juga sasaran guru juga. Iya, oke. Oke, berarti kalau misalnya posisinya seperti ini, awalnya ada di bawah, kemudian finishnya ada di atasnya, yang di bagian tulisan iya ini, kalau Pak Ilham akan melakukan apa? Langkah-langkahnya mungkin bisa diceritakan. Yang pertama kali sampai di tulisan ya. Awal, lah ini Pak, itu maksudnya perintahnya gimana itu ya? Kita ada di sini sekarang, finishnya ada di sini. Oh, itu tanda apa Pak? Awal bintang Pak itu ya? Bintang, ya awalnya di bintang. Seandainya Pak Ilham ada di sini, tujuan akhir di sini. Langkah-langkah atau kode-kode apa yang bisa Bapak susun supaya bisa mencapai atau lompat ke bagian iya tadi, ke permatanya. Dari bintang menuju ke permata. Apa melewati kotak kanan itu? Ke kanan dulu. Ke kanan, itu, terus ke atas, terus ke kiri satu langkah. Iya. Oke. Apakah hanya lompat saja yang dibutuhkan oleh Pak Ilham? Langsung saja dari awal langsung ke atas satu kali bisa juga, Pak? Bisa. Oke. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan ke kiri, ke atas, ke kanan, itu sebenarnya masih ada blok yang harus ditambahkan. Kira-kira blok apa, Pak? Blok apa ya? Maksudnya Pak itu ya? Jadi asumsikan saya berdiri menghadap atas saat ini. Bapak tadi kan meminta saya untuk bergeser ke sini ya. Nah, berarti saya itu hanya bisa berjalan ke arah depan. Apakah bisa nanti Bapak menginstruksikan saya misalnya maju gitu saja? Oh iya. Ya, misalkan bergerak ke kanan. Nah, berarti harus ngapain dulu? Apakah langsung bergerak ke kanan? Oh, hadap ya. Hadap. Hadap ke kanan, kemudian setelah itu lompat nggak apa-apa lompat satu kali atau melangkah satu kali. Kemudian setelah itu melompat satu kali. Sudah melompat sampai sini Bapak? Dari situ kemudian ke atas apa ya? Belok dulu Pak, belok dulu. Hadapnya sekarang di mana? Oh iya, hadap kiri. Kiri, kemudian terus ke atas satu kali.
Oke. Avokasi. Nggak Nah, apa-apa setelah melangkah itu atau melompat. harus hadap kiri, Pak ya. Kiri lagi, oke. Terus Kemudian, melangkah 1 kali. oke. Jadi ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Cara yang pertama tadi Pak Ilham langsung lompat saja, langsung nyampe. Kemudian ada juga cara yang berbelok dulu ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian ke kiri. Seperti itu. Jadi itu adalah contoh dari proses untuk pembelajaran codingnya. Kalau tadi seandainya Pak Ilham langsung mengatakan lompat ke kiri, padahal dia nggak bisa lompat ke kiri, maka nanti dia tidak bisa mengeksekusi kode yang Bapak berikan. Iya. Dia bingung, seperti itu. Oke. Kalau yang ini, dari Ya, posisi awal, hadap kiri, hadap terus kiri, melangkah 1 kali, oke, sudah lompat, hadap kiri terus sekarang, hadap kanan, balik lagi, kanan, terus 1 kali ke atas. Oke, itu cara satu. Cara dua nanti bisa langsung ke sini, kemudian ke sini, atau bisa juga Ya. ke sini dulu, baru ke sini. Oke. Ini ada worksheet sebenarnya. Worksheetnya tentang yang tadi. Saya tunjukkan ke Ibu dan Bapak ya. Salin alamat link. Nanti boleh diakses untuk jenis worksheetnya. Jadi kalau nanti seandainya melakukan pembelajaran Ibu dan Bapak guru di lapangan, melakukan pembelajaran dengan menggunakan unplug, kurang lebih bentuk worksheetnya nanti seperti ini. Ini bisa dijadikan referensi pertama. Oke, ini tadi yang sudah kita mainkan, itu peta 1. Boleh Ibu dan Bapak klik untuk tautannya ada di kolom chat, peta 1. Kemudian itu peta 2 tadi sudah dimainkan, yang belum dimainkan adalah peta 3 dan peta 4. Tapi instruksinya tidak menggunakan ini apa tadi telapak-telapak visual, tapi dia menggunakan instruksi dalam bentuk instruksi tangan. Kalau ke atas itu berarti hadap ke utara, kalau ke bawah hadap ke selatan, kalau ke kiri berarti mengarah ke barat, kalau ke kanan mengarah ke timur. Kemudian tidak ada, berarti tidak ada instruksi, itu istirahat, kemudian berhenti, itu pakai tanda yang disilang di dada. Itu bisa digunakan sebagai kode bloknya. Jadi bentuk dari variasi kode blok ini bisa beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Yang jelas dalam bentuk kode. Kode itu bahasa yang tidak bisa dipahami oleh sembarang orang. Kalau mesin berarti sembarang mesin. Kalau kita pakai komputer berarti hanya bisa dipahami oleh komputer itu. Seperti itu. Oke. Bisa dibuka, Pak dan Ibu? Bisa. Bisa. Kurang lebih seperti itu bentuk worksheet-nya nanti. Kalau misalnya mau pakai variasi yang lain untuk yang unplug. Oke. Bisa lanjut? Ini nggak usah dikerjakan worksheet-nya. Hanya sebagai referensi saja. Oke. Berarti apa itu coding? Tadi sempat ditanyakan di awal, beberapa aktivitas yang sudah kita lakukan tadi itu adalah coding. Kita bermain coding dari awal sampai akhir. Apa saja yang Ibu dan Bapak lakukan tadi? Ya, memberi perintah ya, memberi perintah kepada benda tadi. Kalau di Scratch itu memberi perintah pada sprite gitu ya. Oke, memberi perintah pada sprite. Tujuan daripada pemberian perintah ini untuk apa? Itu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan, yang saya inginkan. Misalnya saja. Maaf Pak, mute. Ya tadi supaya dia ke kotak tadi, maka anjingnya saya perintahkan 3 tapak tadi Pak ya. 3 tapak. Oke, jadi dari permainan-permainan yang sudah kita lakukan, baik itu yang pakai Rodokodo maupun yang unplug tadi, seperti yang disampaikan Pak Ilham, tadi adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu apa yang harus dikerjakan tadi. Jadi kalau nanti misalnya kita bermain dengan bahasa pemrograman yang asli, kebutuhan kita itu apa? Itu adalah masalah yang harus kita pecahkan.
bagaimana cara untuk memecahkan masalah, itu kita harus main logika. Tadi bagaimana untuk mengarahkan, Pak Ilham sempat untuk langsung lompat aja. Sampai ada yang ke kanan dulu, ke kiri, oke, itu juga bisa. Ya, ada banyak cara untuk bisa menggunakan logika berpikir dalam proses penyelesaian masalah ini. Dan yang paling penting adalah runtut. Itu runtut ini yang harus benar-benar diikuti. Kalau coding nggak runtut, maka dia proses eksekusinya itu tidak akan berjalan dengan lancar seperti itu. Oke. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ini ada hubungannya dengan berpikir komputasi. Mungkin sudah pernah dengar berpikir komputasi, komponennya apa saja? Wah, belum. Belum. Oh, belum pernah untuk bersinggungan dengan berpikir komputasi. Oke. Ini adalah gambarannya, Bapak. Dekomposisi itu adalah yang pertama. Ini ada sapi. Dia pengennya adalah makan sandwich. Mungkin bagi seorang yang sudah terbiasa membuat sandwich itu mudah banget. Tanpa harus belajar pun dia sudah bisa. Mungkin dengan menutup mata pun itu sudah bisa. Itu bagi seorang ahli. Tapi bagi seorang, kalau di sini adalah sapi yang pengen sandwich, itu adalah hal yang kompleks. Asumsikan saja seperti anak kecil. Membuat sebuah, misalnya ya, membuat susu saja, menyeduh susu untuk diminum dia. Mungkin anak kecil itu masih belum bisa. Tapi bagi Pak Ilham, membuat susu itu sangat mudah. Bagaimana tahapannya, Bapak? Untuk bisa mengajarkan kepada anak kecil, asumsikan bahwa komputer, laptop, dan lain-lain itu adalah sebagai anak kecil yang belum bisa ngapa-ngapain, terus Bapak adalah sebagai orang tua, mau mengajari dia supaya bisa untuk membuat susu yang serbuk itu, sampai menjadi susu yang siap untuk diminum di gelas. Susunya itu berarti apa yang bisa Bapak ajarkan supaya mudah untuk tereksekusi? Apa ya, dari ya memerah, kalau dari sini ya memerah. Dari yang serbuk saja, Pak. Jangan sampai yang dari sapi sampai memerah kemudian ditaruh gitu. Asumsikan punya susu serbuk yang susu formula, kemudian mau membuat susu yang di gelas itu. Ya urutannya kan itu ya, dituangkan susu serbuknya, diambil dengan sendok, tuangkan di gelas, kemudian dituangkan air hangat, itu kemudian diaduk kan gitu ya, kemudian diminum begitu, secara umum seperti itu. Oke, berarti ada tahapan-tahapan ya yang sebenarnya ya udah seduh saja. Kalau orang sudah ahli kan ya udah seduh saja. Susunya taruh, tuang air, minuman gitu kan ya, mungkin untuk bagi orang yang sudah bisa. Tapi bagi seorang anak kecil itu adalah hal yang sangat kompleks dan sukar untuk dilakukan. Oleh sebab itu, langkah untuk proses pembuatannya itu harus dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih sederhana sehingga bisa tereksekusi oleh anak kecil itu. Ini namanya dekomposisi. Kalau yang Ibu dan Bapak lakukan tadi, bagaimana bisa memindah seekor anjing itu, tadi yang sempat dikatakan Pak Oki, ada portal-portal itu, dia bisa sampai menuju ke garis finish. Akhirnya dipecah menjadi langkah 1, langkah 2, langkah 3, mungkin ada belok, langkah 4, dan seterusnya. Nah, langkah-langkah kecil itu adalah proses untuk dekomposisinya. Ya, ini yang mau dilatihkan. Jadi kalau menjumpai sebuah masalah yang kompleks, jangan langsung dieksekusi, karena belum tentu kita mampu untuk mengeksekusinya. Tapi kita harus pecah dulu masalah kompleks itu menjadi masalah-masalah kecil yang lebih sederhana. Seperti itu maksud dari berpikir komputasi yang dekomposisi. Jadi kalau sandwich ini, oke, berarti sandwich harus dipecah dulu menjadi, ada yang paling atas, ini apa Pak? Roti ya itu ya? Roti, terus kemudian ada mayo mungkin ya, warnanya putih, terus ada onionnya, ada tomatonya, cucumbernya, lettuce, kemudian ada roti lagi. Kalau misalnya sapi itu diminta diberikan bagian sandwich itu secara terpisah-pisah,
mungkin dia bisa menyadari bahwa sandwich ini tumpukannya terdiri dari ini, dan ini. Seperti itu. Bisa diterima dari sini untuk dekomposisinya? Bisa. Oke. Oke. Selanjutnya adalah ini nggak usah ya, saya skip saja. Oke. Bisa memberikan contoh yang lain kira-kira? Asumsikan misalnya Bu Nana, sambal pecel itu gampang atau sulit untuk membuatnya? Ya kalau bisa gampang, kalau nggak bisa Gampang. ya harus cari caranya dulu. Oke, kalau misalnya diminta untuk mempersiapkannya, apa saja yang bisa Bu Nana untuk instruksikan supaya orang yang nggak bisa membuat sambal pecel itu bisa memahami tahapan-tahapan? Oke, yang pertama siapkan dulu bahan-bahannya. Siapkan kacang tanah, siapkan lombok, siapkan daun kencur, siapkan gula merah, siapkan garam, misalnya itu. Kemudian Gula merah barang dong, Pak. Nah, kayak pecel itu. pakai, Pak. Nggak kecil barang, Pak. Yang satu keplastikan ya soalnya. Lalu setelah disiapkan bahan-bahannya, selanjutnya goreng kacang hingga matang kecoklatan. Sisihkan, lalu kemudian tumbuk bawang putih, kencur, gula merah, garam, dan gula putih. Lalu kemudian dicampur, diaduk. Nah, jadilah sambal pecel. Kurang lebih begitu. Padahal sambal pecel kalau saya lain, Pak Iya, Wali. gimana, Pak? Kalau saya beli bumbunya itu yang bulat itu yang sudah gitu. Tinggal kasih air. ngejur ya, tinggal menghancurkan di mangkok, kasih air panas, diaduk. Nah, sudah 2 langkah saja. Oke. Ketiga, beli kemudian mengaduk, nah sudah siap. Ini kalau misalnya dipahami Pak, belinya itu yang sasetan apa enggak? Kalau misalnya sasetan harus dibuka dulu tahapannya. Oke, seperti itu. Ya, dekomposisi jadi, itu ya. Dekomposisinya seperti itu Pak. Jadi menguraikan ya, dari dekomposisi itu menguraikan dari umum ke lebih kecil-kecil itu tadi ya. Dari yang kompleks, istilahnya itu yang sesuatu mungkin kalau yang disebut Bu Nana, pecel itu mudah, tapi bagi orang lain pecel itu sulit untuk membuatnya. Nah, jadi kita tidak bisa memposisikan point of view kita itu pada seorang ahli, tapi kita pada sebuah mesin yang masih belum mengenal itu sama sekali. Jadi kita harus pecah dia menjadi hal yang paling sederhana sehingga dia bisa memahami apa yang diinstruksikan. Seperti itu. Asumsikan saja. Ya, seperti itu nggih, Pak. Lanjut. Yang selanjutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini sama halnya seperti tadi, Pak Ilham, terus sama kemudian Bu Nana, Pak Oki, ketika proses untuk bermain rodo-godo, nggak tahu ini harus ngapain. Padahal kan harus mindah kode blok yang ada di bawah, menuju ke tempatnya, kemudian baru diklik play, baru dia jalan. Kalau nggak tahu polanya untuk bisa menyelesaikan masalah ini, dijamin lama. Akhirnya hanya terselesaikan 1 tadi Pak Ilham ya. Terus Bu Nana 10 dan Pak Oki bisa sampai 25. Karena polanya, apa yang dia harus dikerjakan, itu sudah terpelajari dengan baik. Contohnya ini ada angsa, jadi dia ada pola yang sudah dipahami adalah seperti ini. Kemudian dia membuat pola baru. Pola baru ini dibentuk seperti ini. Jadi ini ada merah 2 kali. Kalau seandainya nanti dia tidak bisa mengenali pola, maka dia tidak bisa mengetahui bahwa ada yang error di sana. Kan harusnya kan setelah biru, merah, biru, merah, biru, merah. Tapi ternyata yang miliknya angsa ini tadi itu ada biru, merah, merah lagi. Nah, itu kan nggak cocok. Misalnya kalau tadi Pak Ilham itu buat pecel, ternyata seharusnya kan beli dulu, dibuka, dimasukkan mangkok, disiram air panas, kemudian baru diaduk. Ternyata langkah yang dilakukan itu tidak seperti itu. Habis beli, langsung taruh mangkok, disiram air panas. Apakah bisa dimakan, Pak? Ya, nggak bisa. Nah, polanya tidak bisa didapatkan. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengenali pola dalam proses pemecahan masalah itu, ini yang harus dipelajari oleh
atau harus dikembangkan pada anak-anak. Oke, ini nggak usah nggih, biar kita lebih cepat lagi. Oke, yang selanjutnya adalah keterampilan untuk mengabstraksi. Contohnya seperti ini. Ini adalah ada daftar pekerjaan yang harus dimiliki oleh ini beruang mungkin ya. Jadi ada banyak sekali daftar daripada pekerjaannya. Sama halnya seperti ketika ibu dan bapak itu bermain Scratch, itu pilot blocknya ada banyak sekali. Kalau nggak bisa mengabstraksi mana saja yang difokuskan untuk dipakai, otomatis tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya di sini si beruang ini, saya nggak tahu itu beruang atau anjing, kalau seandainya mau belanja, maka dia harus fokus kebutuhannya itu apa. Kalau memang kebutuhannya hanya susu, brokoli, sama ikan, ya yang lainnya itu disisihkan. Kita fokus ngambilin yang memang dipakai saja. Itu adalah proses untuk mengabstraksikan. Proses untuk memfokuskan pada informasi-informasi penting saja dan mengabaikan detail-detail lain yang tidak relevan dengan kebutuhannya dia. Bisa diterima? Iya. Oke, ini saya skip saja. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma. Algoritma itu prosesnya seperti ini. Ini membuat kue ya, mungkin tidak terlalu sederhana, ada yang dilewatkan karena kalau sampai kompleks nanti nggak cukup ini. Jadi menimbang daripada tepungnya, kasih telur, kemudian diaduk, di oven, baru dikasih hiasan tartnya dan disajikan sebagai kue ulang tahun. Urutan-urutan ini dalam proses pembuatan kue tart ini kita sebut sebagai algoritmanya. Seperti itu. Urutan harus pasti menurut itu ya. Misalnya diringkas. Iya. Kalau diringkas nanti bisa saja diringkas Pak, tapi kalau proses peringkasannya itu tetap bisa dipahami dengan mudah nggak apa-apa. Tapi kalau proses meringkasnya itu menyebabkan dia salah memahami instruksi, maka itu tidak diizinkan. Seperti tadi kan Bapak sempat langsung lompat saja ke atas. Itu kan meringkas daripada harus belok ke kanan, langkah, belok ke kiri, langkah, belok ke kiri, langkah. Tujuannya sama, tercapai. Iya. Coba kan yang menerima instruksi ini paham apa enggak gitu. Iya. Oke, jadi langkah demi langkah yang dipakai untuk menyelesaikan solusi, menyelesaikan masalah, itu yang kita sebut sebagai algoritma. Jadi gabungan dari keempat ini itu yang berusaha menjadi fokus dari pembelajaran coding untuk yang siswa SD, SMP maupun SMA-nya. Masih belum sampai terlalu teknis, harus ngoding sampai nanti dapat aplikasi, bukan seperti itu. 4 tadi apa Pak? Algoritma, terus dekomposisi, terus pengenalan pola, abstraksi, fokus pada hal yang penting, terus algoritma baru ini. Algoritma ini. Seperti itu. Kalau itu digabung, maka apa yang sudah dipelajari oleh anak-anak itu insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam proses penyelesaian masalah mereka. Iya. Oke. Ini tadi yang Bapak sampaikan ya, bisa diringkas. Ringkasnya ini, kalau mau lebih kompleks, ini 1, 2, 3, ada langkah yang lain. Ya sama-sama sukses, cuma perbedaannya langkahnya lebih rinci dan lebih banyak alternatif yang lainnya. Seperti itu saja. Oke, ini nggak usah. Oke. Ini selanjutnya, mengapa coding itu penting? Tadi sudah sempat di-spill ya, kenapa kok dia penting. Yang pertama jelas, tadi ada pemecahan masalah dan kita harus, anak-anak diarahkan untuk melatihkan berpikir kritisnya dalam proses pemecahan masalahnya. Jadi kalau misalnya, oh ini ada langkah yang salah, ya bagaimana dia bisa menyadari itu, kemudian menawarkan sebuah solusi. Oke. Kemudian kreatif dan inovasi jelas, karena kan tadi sempat bagaimana Pak Ilham itu berkreasi dalam menyelesaikan masalah yang unplug tadi ya. Meskipun bukan hal yang kompleks, tapi itu sangat-sangat berarti bagi anak yang istilahnya baru mengenal daripada proses coding itu.
kreativitas kan ada levelnya sendiri-sendiri seperti itu. Bagi anak kecil itu sangat luar biasa. Inovasi jelas. Tadi bagaimana Pak Ilham berinovasi dalam proses untuk mencapai intannya ya, dengan beberapa langkah yang mungkin tidak terbayangkan oleh orang lain, dan itu merupakan hal yang baru seperti itu. Terus logika dan penalaran ini sangat dibutuhkan dalam proses untuk coding tadi. Bagaimana dia menyusun urutan-urutannya, bagaimana ini bisa diterima atau tidak, memadukan antara coding block 1 dan yang lainnya, itu nanti bisa dilatihkan di sini. Terus kemudian selanjutnya adalah ketekunan dan resiliensi atau ketahanan terhadap proses penyelesaian masalah. Kalau sudah masuk coding beneran, nanti kalau levelnya lebih tinggi untuk Rodokodo tadi, seperti yang dialami Pak Oki tadi. Kalau Pak Oki seandainya tadi langsung menyerah ketika portalnya ini buat apa, dia melangkah, tapi nggak tahu harus ngapain, maka nanti dia pasti tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi karena keuletannya, beliaunya mencoba terus-menerus sampai mencapai portal, akhirnya, oh ternyata seperti ini dan selesai. Dan kalau orang itu sudah terbiasa dengan proses untuk codingnya ini, pasti nanti tidak terasa kalau ketemu bug yang mengharuskan sampai berjam-jam. Saya dulu itu pernah sampai semalaman suntuk itu nggak tidur. Kalau nggak tidur kalau bugnya nggak selesai waktu yang CS50 itu. Karena kan dasaran saya tidak ada IT, maksudnya bukan lulusan informatika, tapi untuk menyelesaikan tugas-tugas computer science dulu itu memang harus benar-benar ngoding. Jadi kalau sudah terbiasa maka nggak mau berhenti sampai kapanpun. Dan ini yang diinginkan atau diharapkan dari pembelajaran coding ini. Kalau bermain yang seperti Rodokodo tadi, pasti anak-anak nggak akan mau berhenti sampai sebelum finish seperti itu. Oke, ini keulang lagi. Oke, literasi digital. Otomatis ya Pak, kalau misalnya nanti menggunakan laptop, Chromebook, maupun handphone, itu pasti nanti akan menambah keterampilan dalam proses penggunaan perangkat-perangkat digital. Nanti seperti Rodokodo, nanti ada lagi Al-Quran, ada lagi nanti pakai VS Code kalau sudah mahir, nanti ada Scratch, nanti ada Blockly juga. Nanti kita akan perkenalan sedikit. Ups, bentar. Kok saya refresh dulu ya. Sebentar Pak ya. Ini sebenarnya per deck saya pakai supaya bisa berinteraksi, tapi kondisinya masih belum memungkinkan. Oke, relevansi lintas disiplin. Kalau coding di sini tidak bisa dia berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya ada ahli informatika, tapi dia tidak bisa memahami bidang-bidang yang lain, otomatis ya dia berhenti hanya bisa ngoding saja. Tapi kalau dia bisa, ini ada kebutuhan tentang ekonomi, ada kebutuhan tentang fisika, ada kebutuhan tentang sosiologi, ada kebutuhan tentang gizi. Kalau dia bisa memahami bahwa semuanya itu bisa dihubungkan, maka dia nanti bisa mendapatkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, ini relevansi dengan lintas disiplin, dengan mapel-mapel yang lain. Jadi kalau saya ada sedikit banyak tentang coding, maka nanti saya hubungkan dengan fisika saya. Kapan hari itu saya waktu final project-nya ini, final project-nya CS50, itu sempat menyelesaikan kalkulator fisika. Sebentar, saya coba carikan ya. Nanti saya coba share kalau sudah ketemu untuk ininya. Kalkulator fisika ini memudahkan untuk proses konversi, menghitung, dan lain-lain. Habis ini akan saya tunjukkan. Oke. Terus bagaimana dengan integrasi konseptual dan praktis? Ini contohnya ya Pak ya, pendekatan unplug tadi sudah sempat untuk kita bahas. Ini adalah materi trigger. Jadi kalau di sini ini ada bintang, triggernya adalah bintang. Ini kalau di Scratch itu namanya event atau kejadian. Maka ini diarahkan kemana? Ini diarahkan ke sini.
ini kan sebenarnya mainannya anak PAUD bisa kan Pak ya? Ya, mencocokkan ya itu ya. Apa? Iya, tepat sekali. Jadi kalau misalnya ini ada bintang, segitiga bintang, kira-kira yang mana Pak? Mana ya kecil yang berarti itu yang ketiga dari bawah itu, Pak. Tiga dari atas. Nah, itu tiga dari atas itu. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah pemicunya atau eventnya atau triggernya. Kalau kita bermain dengan sebuah game, itu adalah tombol mana yang ditekan, maka reaksinya akan terjadi seperti apa. Kalau Bapak kemarin sempat untuk mengeksplorasi Scratch itu ketika bendera diklik, itu namanya event. Kalau ini berarti ketika susunannya adalah bintang-bintang, maka yang terjadi adalah kucing. Seperti itu cara bacanya. Maka yang mengeksekusi itu akan mengeluarkan kucing. Ini unplug tadi ya. Terus kemudian teknik untuk yang lain, ini Scratch sudah kenal ya? Sudah. Ya. Nggak usah Pak ya? Nggak usah. Nanti kalau mau eksplorasi lebih lanjut, kemarin sempat saya kirimi slide saya Pak ya. Ya, sudah dikirimi. Oke. Tapi nggak bisa diunduh Pak ya? Nggak bisa. saya set untuk view only. Kalau mau dipakai untuk dipelajari, dipersilakan. Cuma kalau nanti dibuka, takutnya nanti diacak-acak, terus bingung. Kayak gitu. Terus kemudian ini code. Jadi code.org ini ada kumpulan sangat banyak sekali. Ini saya akan tunjukkan, saya salin untuk linknya. Silahkan dicoba. Boleh dicoba. Nah, ini nanti bentuknya seperti apa? Hampir sama seperti Blockly dan Scratch. Coding block juga. Cuma nanti di sini coding blocknya itu di sebuah layar ada tugas. Tugasnya nanti setelah kita susun, kita juga bisa melihat bentukan daripada ininya, bentuk dari bahasa pemrogramannya. Sudah berhasil diakses? Sudah buka ini sudah. Itu proyeknya. Jadi saya langsung arahkan ke bagian proyek ya. Ke bagian proyek ini. Nanti kalau misalnya sudah dilihat ada proyek di sana, dipilih salah satu saja. Dipilih salah satu, itu ada banyak sekali ya Pak ya. Jadi silakan dipilih salah satu. Kemudian dipilih yang mana Pak? Yang bawah itu Pak? Apa ada Spirit Lab, Artis itu? Itu kan ada beberapa. Nanti Bapak bisa lihat semua daftar. Boleh pilih salah satu, salah dua, salah tiga, terserah. Untuk sementara pilih satu saja Pak ya. Kalau sudah dipilih satu, nanti akan muncul tempat untuk mengeksekusi atau menyelesaikan proyek ini. Iya. Jadi proyek ini nanti itu sudah ada instruksi tahapan demi tahapannya. Itu kan di bagian pojok kanan atas itu ada tampilkan kode. Jadi kalau sudah disusun, kode itu ya, kode itu ya. Iya, kalau ini kan kalau di Scratch kemarin kan ada palet ya Pak ya. Palet ada warna-warna. Kalau di sini dia ada dalam bentuk tulisan blok itu Pak, blok ke bawah itu. Kalau diklik dia akan muncul bloknya. Ada word, ada sprite, ada location. Location, event, behaviors, loops, variables. Seperti Scratch lah itu ya. Scratch. Iya, jadi dia tetap pakai coding block Pak. Kan ini untuk memudahkan proses belajar. Cuma bedanya di Scratch itu tidak ada tampilkan kode. Bapak coba klik tampilkan kode. Tampilkan kode yang di mana ya? Di pojok kanan atas sebelahnya riwayat versi. Ya, kode itu ya. Ya kayak bahasa pemrograman. Kayak programming beneran. Ini untuk menjembatani. Jadi nanti kalau sudah selesai Scratch-nya, terus kemudian mau pindah menuju ke bahasa yang coding beneran, yang bahasa pemrograman, nanti bisa diarahkan ke sini. Jadi kalau dia sudah mahir dalam proses penggunaan coding block, arahkan ke sini. Supaya ternyata kalau saya mau ketik dalam bentuk bahasa pemrograman itu prosesnya seperti ini. Seperti itu. Wah, bagus Pak ya, dari dasar terus ke step berikutnya yang sederhana itu ya. Benar. Makanya kan kemarin Bapak sempat telepon, ini bisa buat jenjang apa saja. Saya dari PAUD bisa diajarkan, tapi saya lebih menyarankan PAUD-nya yang unplug. Tapi kalau misalnya nggak sempat untuk membuat yang unplug ya,
Ya kalau memang terpaksa boleh pakai tablet, tapi yang rodo-kodo tadi itu masih bisa dipakai. Dan nanti berjenjang naik ke SD, boleh yang pakai, kalau Scratch Junior masih terlalu kompleks Pak, bisa pakai Al-Quran, nanti bisa dicari Al-Quran. Kemudian nanti kalau sudah naik, sudah masuk ke Scratch Junior, nanti kalau antara perbatasan kelas 6 sampai yang SMP baru masuk ke Scratch-nya. Kalau sudah masuk Scratch, sudah mahir, baru nanti di proses transisinya pakai code ini. Mute Bapak. Kalau jenjang SMP ya, ini tadi ya, Scratch saja. Scratch dulu aja Pak, dibiasakan dulu. Ya. Dibiasakan dulu sampai benar-benar istilahnya sampai dia benar-benar sampai benar-benar terbiasa. Kalau nanti dia sudah terbiasa, baru nanti masuk ke peralihan. Oke. Selanjutnya ada Blockly. Blockly ini miliknya Google. Saya kasih linknya Pak ya. Cuma kita tidak akan memperdalam semuanya Pak sekarang. Oh, enggak Pak ya. Highlight aja Pak. Iya, Sambil mungkin nanti kalau ada sisa waktu sekilas yang tadi Pak, ada modul 1 sampai modul 5 yang jenengan kirim daftar pelatihan apa tadi itu? AI tadi itu ya. Oh, ya. Ya, tapi saya masih belum memiliki ini filenya Bapak. Filenya baru minggu depan. Nanti saling berilah, kalau Pak Wahyudi dapat dulu. Siap. Itu mungkin saya dapat dari teman ya saling. Baru minggu depan. Untuk Jawa Timur baru minggu depan Bapak. Tanggalnya. Tanggal 14 sampai tanggal 19 kalau nggak salah tadi. Atau tanggal 20. Pak Wahyudi juga ikut? Yang Jawa Timur? Saya ikut untuk LPD, tapi kan untuk yang LPD ini nanti trainernya itu tidak semuanya luring, sebagian ada yang daring, seperti itu. Trainernya, Pak Wahyudi jadi trainernya? Saya sudah mendaftar beberapa LPD, Bapak. Yes, mudah-mudahan lancar. Amin. Oke, ini Blockly, Bapak. Blockly seperti ini, jadi kalau ini ditekan, maka nanti dia akan ada bentuk seperti ini, ada instruksinya. Sama seperti tadi, nanti tinggal nyusun saja. Disusun sesuai dengan apa yang diinginkan tadi. Misalnya seperti ini, berarti mana yang harus dicocokkan? Ini bisa dipakai nanti. Ini ada periksa jawaban juga. Sudah pernah pakai Blockly, Pak? Belum. Blockly ini nanti juga bisa dimodifikasi kalau memang mau dijadikan unplug seperti itu. Oke. Google ini namanya Blockly. Oke. Ini mau mendekati akhir ya. Jadi kalau di sini pembelajaran coding dan AI ini, khususnya yang coding ini tidak membuat guru itu sebagai ahli teknisnya Bapak ya. Tapi dia hanya sebagai fasilitator saja, sama pendorong untuk bisa anak-anak mengembangkan keterampilan berpikir komputasinya tadi. Intinya di sana. Terus bagaimana guru itu bisa mengantarkan bahwa coding itu bisa terhubung ke berbagai hal, sehingga nanti mereka bisa menyadari apa kegunaannya. Kalau hanya berakhir di bagian teknis saja, mungkin nanti tidak akan cocok dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, karena kan terlalu membingungkan. Seperti itu. Karena kalau teknis ya Bapak ya pasti otomatis bahasa pemrograman. Seperti itu. Oke. Terus kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan nanti Bapak? Setelah mengetahui beberapa referensi tadi, ada unplug, ada visual code tadi, ada banyak sekali jenisnya. Ya, ada yang misalnya saya sendiri yang saya lakukan ya nanti mencoba melakukan yang tadi itu, yang unplug maupun yang tidak, yang tadi yang Bapak contohkan. Kalau saya ingin mencoba lagi yang tadi Pak, anjing tadi tuh ke berapa? Oh, yang rodo-kodo. Kemudian yang Bapak tampilkan tadi itu, termasuk yang ingin mencoba, termasuk rodo-kodo, terus yang unplug bintang tadi itu, terus yang terakhir ini tadi Pak, apa? org.org tadi. Code.org, ya.
Oke. Code.org itu sangat banyak sekali untuk eksplorasinya. Dijamin itu nanti sangat-sangat menarik, Pak. Oke, ini referensi yang sudah tadi. Oh, iya, iya, iya. Buat code sama CS First. Ini saya berikan untuk linknya CS First. Coba dibuka dulu. Nanti ada keterangannya kok, Pak. Makanya ini saya sampaikan sekarang. Ini nanti boleh diakses. Kemudian kalau belum. Apakah saya salah memasukkan? Sebentar. Numpuk dengan atasnya ternyata. Oke. Boleh dibuka, Bapak. Itu ada CS First, tapi di tulisan paling atas itu sudah muncul CS First will no longer be available after June 30. Jadi Juni nanti batas terakhir. Kalau Bapak pengen untuk mengoleksi video-video maupun lembar kerja atau refleksi-refleksi, bisa dilakukan sekarang. Masih ada sisa waktu kurang lebih sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 8, berarti kurang lebih ada 54 hari untuk bisa mendownload video dan resources yang lainnya. Nanti kebijakannya seperti apa? Kita lihat nanti. Karena sebenarnya CS First ini kalau dari Google itu sudah diluncurkan jauh-jauh hari. Sekarang saja untuk Indonesia baru memulai dan dari mereka sudah mau take down. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Daripada ini nggak memulai sama sekali. Oke. Sudah bisa diakses, Pak, ya? Iya, nah ini screen laptop saya ini kok jadi gelap ini ya. Suara saya terdengar, Pak Wahyudi? Aman, Pak. Suaranya aman. Juga, apakah terlalu berat untuk bebannya? Mungkin bisa ditutup beberapa aplikasi. Iya, ini Bapak. Begitu buka itu tadi CS First langsung gelap ini. Gelap. Laptop. Oke, jadi nanti di sana Bapak ada topik-topiknya, ada perkiraan jam untuk menyelesaikannya, kemudian untuk jenjangnya apa, ada yang mudah, ada yang pertengahan, ada yang advance, ya ada beginner, advance sama intermediate. Nanti dicoba, sudah ada petunjuknya di sana semua. Dan untuk CS First ini dia orientasinya pada Scratch. Jadi cara eksekusinya nanti adalah di Scratch. Petunjuk langkah-langkahnya ada di CS First ini. Seperti itu. Pak Wahyudi, ini jenengan nggak mereferensi tadi, Pak, yang dasar sendiri Podo-odo apa tadi, Pak? Rodo-kodo. Iya. Ya, enggak, itu karena sebenarnya itu permainan, Bapak. Ya, untuk PAUD kelihatannya cocok, Pak, itu, Pak, ya. Iya, anak saya aja saya mainkan itu, Pak, daripada mainan yang lainnya. Itu dasar dulu, itu memang paling dasar untuk menarik minat ya pada anak itu. Iya, seperti itu. Nanti bisa ditambah. Ada lagi, Pak, namanya Al-Quran. Al-Quran itu juga aplikasi, tapi levelnya ada yang lebih kompleks. Jadi kalau kemarin saya uji coba ke anak saya itu, dia putus asa duluan untuk Al-Quran. Jadi saya ini kan di Rodo-Kodonya dulu. Seperti itu. Kalau Rodo-Kodo ini dia bisa menyelesaikan sampai sekitar level 40-an. Oh. Iya, usia 3 tahun 4 bulan. Wis. Jadi dicicil sedikit demi sedikit, Pak. Nanti biar nggak kaget. Seperti itu. Oke, mungkin mau diskusi dulu, dipersilakan. Monggo, Mbak Nana, Mas Oki, kalau ada yang didiskusikan langsung. Pak Wahyudi, ini bisa linknya, Pak, linknya di share nanti, Pak, ini untuk di. Oh, boleh. Ya, nanti ya. Ini saya kasih link ini, Pak, ya. Student. Di WA, Pak, ya, di WA saya, Pak, ya. Oh, ya, ini saya kirim di kolom chat bagaimana, Pak? Oh, monggo. Kolom chat, oke.
Ini saya set student page. Oke. Oke. Sudah bisa digeser-geser, Pak? Bentar. Diklik saja itu, nanti login pakai salah satu akun emailnya, boleh pakai Gmail atau nggak tahu. Pakai punya belajar pakai belajar.id bisa, Pak? Bisa. Bisa. Aman kok, Pak. Belajar.id kan masih lanjut terus. Itu kan versi fundamental, versi gratisan. Saya biasanya kalau ngisi materi butuh interaksi dengan peserta banyak, saya pakai Peerdeck saja karena nanti kalau memasukkan pertanyaan, seluruh peserta dalam satu ruangan bisa memasukkan di sana. Pakai apa, Pak? Pakai apa, Pak Yudi? Pakai ini, Peerdeck. Jadi biasanya saya minta mereka untuk join Peerdeck ini, kemudian nanti saya tinggal memasukkan pertanyaan, mereka bisa menjawab langsung pakai inputnya mereka. Karena kalau misalnya pesertanya banyak, Pak, kan kita nggak bisa interaksi kayak gini. Kalau ini kan hanya 3, jadi mudah lah untuk memfasilitasi semuanya. Bisa digeser-geser, Pak? Bentar. Apa Peerdeck ya namanya itu ya? Iya, benar Peerdeck. Ini third party-nya daripada Google Slide. Jadi supaya lebih interaktif lagi, ditambahkan Peerdeck ini. Oke, bisa. Aman ya? Aman. Yang digeser-geser itu yang pakai, ini ya? Oh, di bawah Bapak. Ada kiri kanan itu ya? Iya, bisa. Oke, aman. Oke, monggo. Kalau tadi kan dikendalikan oleh saya. Jadi kalau misalnya saya stop, misalnya contoh ya Pak ya, ini saya stop. Coba digeser-geser. Sekarang bisa apa enggak? Nggak bisa, enggak ada tandanya, Pak. Iya, terus gesernya nanti ngikutin saya. Benar? Bapak? Ya, jadi ini bisa digunakan untuk misalnya presentasi, tapi nggak ada proyektor. Mereka cukup melihat handphone atau laptopnya mereka masing-masing. Jadi nanti presentasinya berdasarkan kendali saya. Nah, seperti ini. Student page. Oke. Monggo mungkin ada yang ingin didiskusikan. Saya mohon izin Pak Wahyudi. Boleh, monggo Ibu, kita diskusi nggih. Ya, oke. Terima kasih Pak Wahyudi, pencerahannya luar biasa. Walaupun malam-malam tapi nggak ngantuk dengerin Pak Wahyudi. Pertama saya mau sampaikan salam dari Kak Ros. Ini saya saya foto Pak Wahyudi, saya kirimin ke Kakak. Kakak, kenal ya? Oh, pasti andalanku itu, katanya gitu. Kebetulan beliau dengan Kak Ros, Pak Wahyudi. Oh iya. Kebetulan udah lama juga kenal sama Kak Ros dan beberapa temen GCT dan beberapa teman-teman yang tergabung di GEG gitu ya. Oh iya. Yang saya tanyakan ini mungkin agak sedikit di luar konteks ya. Saya tuh sempat melihat-lihat di toko Orange gitu ya. Ada beberapa yang menjual semacam tools ya. Robot. Bukan robot sih, kayak alat-alat cetak gitu ya, karena memang kalau judulnya yang dijual sih belajar coding offline gitu ya di toko Orange itu, yang sebenarnya kalau sekilas saya lihat ya seperti apa yang tadi sudah Pak Wahyudi paparkan, game-game gitu ya, untuk pengenalan pola dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dipakai juga ya Pak, nah kayak gini nih, semacam ini itu beberapa juga dijual di toko Orange gitu kalau saya lihat iklannya. Itu bisa digunakan juga berarti Pak ya, termasuk dalam konteks ini juga ya? Bisa banget. Khususnya untuk yang anak dasar Ibu ya, untuk pengenalan tadi, untuk anak PAUD, misalnya kan ada beberapa orang tua itu yang benar-benar strict dengan screen time. Jadi kalau mereka benar-benar nggak mau anaknya itu punya screen time sama sekali, ya udah mereka alternatifnya adalah pakai yang unplug ini. Dan unplug-nya bagaimana? Unplug-nya ya kita modifikasi proses coding tadi menjadi sebuah lembaran-lembaran yang
bisa kita cetak dan kita berikan kepada anak kita kayak gitu. Iya, dan Sangat bisa. mungkin kalau tantangannya kami itu kan sebenarnya bukan ngajar langsung, bukan menyampaikan langsung ke si anak ya Pak, tapi menyampaikan pada si guru, bagaimana si guru dapat mendeliver ke anak gitu kan. Ya itu sih tantangannya. Iya, pastikan tadi Bu, seperti kalau saya awal tadi kan kita ajak untuk main dulu. Mereka belum sadar bahwa itu adalah coding. Tapi ternyata ketika mereka sudah bermain, terus kemudian kita sadarkan ini adalah coding. Jadi kita tanamkan ke mindset mereka bahwa coding itu bukan hal yang sangat rumit, bukan hal yang rumit dan sangat menyenangkan dan bisa dilakukan secara bertahap. Bahkan untuk hal-hal yang menurut mereka awalnya adalah sepele, tapi ternyata itu bisa mengajarkan coding. Itu yang perlu dilakukan pertama kali dulu. Iya, mindset-nya dulu memang, karena kalau dengar coding, itu kan mindset-nya, waduh udah yang program yang kompleks gitu kan. Benar sekali. Makanya itu yang perlu kita ubah dulu. Jadi kita brainwash mereka, oh ternyata ini coding. Bahkan sebenarnya kan kalau kita ngasih petunjuk orang, misalnya tanpa ngomong, ke sana, itu kan sebenarnya coding juga. Iya, betul. Iya. Tantangannya di situ. Seru sih, Oke, itu sih tadi yang mau saya konfirmasi, karena memang saya lihat di Shopee itu ada beberapa muncul kayak gitu, saat kelebetan iklan ini, iklan itu gitu. Iya. Apa Mbak Nana? Unplug Pak, unplug. Jadi ya materi-materi ya kayak worksheet gitu, cuman yang untuk unplug yang offline itu. Kalau Ibu misalnya mencari di Canva itu ada banyak, tulis aja unplug code gitu aja. Oh iya. Saya tuh sering pakai Canva tapi belum tahu kalau ada unplug code di Canva. Coba nanti saya explore deh. Ada banyak sekali, cuma bahasanya masih bahasa Inggris. Saya lebih suka kalau bahasa Inggris malahan. Terkadang kan beberapa orang itu nggak nyaman dengan bahasa Inggris gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau ngajarkan ke guru-guru PAUD, itu terkadang agak alergi dengan bahasa Inggris. Makanya tantangan kita adalah mentranslate-nya gitu. Mungkin yang dilakukan oleh affiliate yang ada di Shopee atau TikTok itu adalah mentranslate worksheet yang ada di Canva itu kemudian menjualnya. Seperti itu. Saya sempat untuk mengkoleksi beberapa, cuma kan saya agak mikir-mikir kalau cetak yang berwarna-warni gitu, jebol nanti. Iya, benar sekali. Oh iya, ada ya. Ada, ini sambil buka Canva, Bu? Iya, saya buka Canva. Ini tadi code-nya apa? Unplug code kan ya? Iya, unplug code. Ini unplug, nanti tinggal nambahin code gitu aja. Akan muncul banyak banget itu, Bu. Sudah dalam bentuk worksheet lagi. Oh iya, ada. Iya, seperti itu. Tapi khusus untuk anak yang dasar, Bu ya, kalau sudah menguasai teknik, cara berpikirnya sudah mulai terbentuk, nanti harus beralih menuju ke yang Scratch tadi atau code.org atau ke Blockly-nya. Itu nanti silakan dipakai. Oke, terima kasih tipsnya. Siap, sama-sama. Matur nuwun Pak Wahyudi. Siap Bapak, sama-sama. Nanti dikabari loh Pak, kalau ya minimal kabar kalau pas saya keluar ya minimal bisa mendoakan. Siap. Siap Pak. Oke. Itu saya kira cukup ya. Pak Wahyudi ada lagi? Silakan mungkin. Saya kira cukup Pak Wahyudi dari saya. Pak Oki juga sudah, Mbak Nana juga sudah. Kalau nanti ada sesuatu lagi kita WA Pak Wahyudi. Siap. Untuk besok untuk besok jam sekian untuk yang AI ya. Siap. Ya, baik. Oke, nanti kita akan kenalan lebih dalam lagi Bapak tentang AI. Bukan hanya sekedar bisa ngeprom dan bisa menikmati hasilnya, tapi kita harus mengantisipasi juga. Saya kira gitu Pak Wahyudi untuk pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu Pak Wahyudi. Semoga Pak Wahyudi senantiasa sehat-sehat selalu. Amin. Pikirannya digunakan banyak orang. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi. Iya Ibu Nana, sama-sama. Izin live ya. Sama-sama Pak Oki. Iya siap Pak Ilham.